Ya, halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Haris, dan di video saya kali ini saya akan motovlog ya. Saya akan membahas motor matic. Tapi sebelum saya ngevlog, saya pengen ada hiburan sedikit lah. Ini ada danau kan yang luas dan airnya datar, dan di sini saya bawa batu ini. Saya sudah pilih yang tipis-tipis 3. Pasti kalian tahu saya mau ngapain. Kalau kalian betul-betul dulu masa kecilnya itu bahagia, kalian pasti pernah melakukan ini. Ya, kita akan main batu loncat. Yang paling pertama kita coba dulu akan berapa loncatan, oke? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 aja. 7 lah minimal bro ya. Yang kedua tuh 1. Aduh, ini yang ketiga ini. Semoga ya 5 lah minimal. 2, 3, 4, 5, 6. 6 coy, mantap. Dan langsung aja saya akan motovlog naik Mio bapak saya. Dan inilah penampilannya guys. Kotor ya, maaf belum bisa dicuci, jadi jalanan masih kotor, jadi masih ya beginilah penampakannya. Sisa-sisa modifan saya ya. Ini hand gripnya sudah pudar, ini handle right it, dan di sini ada YSS hybrid, di sini ya shocknya YSS. Ya sisa itu aja guys modifannya. Joknya iseng-iseng teluk, tapi belum lama kemarin saya tambahin, minta empuk bapak saya, jadi saya tambahin lagi, padahal dulu dipapas gini ya. Stiker yang paling saya suka, gue apa adanya. Oke, siap. Dan ada transformer di spakbor belakang, padahal dulu motornya itu seperti ini ya guys, kalau kalian mau lihat. Nah, ya itu aja mungkin cukup. Dan sekarang ya seperti ini. Ya udah, kita langsung naikin aja jalan. Kita coba rasain feelnya, itu rasanya masih enak atau enggak. Ini Perspeedy-nya ini masih 1500 ya, tapi rollernya sama bapak saya sudah diganti yang standar 12 gram kalau nggak salah ya, 12 gram. Dan ternyata dominannya itu di putaran menengah ke atas guys, kalau kalian pakai roller 12 dengan Perspeedy 1500. Dulu padahal di motor ini saya pasangin roller itu mix ya, 8/10. Jadi yang 8 gram itu 3 biji, dan yang 10 gram itu 3 biji. Dan hasilnya itu putarannya itu sangat bagus sekali di putaran bawah. Dan sekarang bisa dibilang bawahnya itu berat, tapi ya masih enak buat atasnya. Saya pernah versus ya, kalau kalian subscriber saya lama pasti kalian tahu saya pernah melawan motor beat. Saya mau mengejar beat itu terasa berat sekali, tapi top speed dari motor ini lebih mengungguli daripada beat. Kenapa demikian ya? Karena dia pakai roller standar, terus Perspeedy-nya itu 1500. Dan ini yang masih nempel ini kampas gandanya itu milik beat ya. Jadi punya beat karbu itu kalau dia beli kampas gandanya itu nggak sekalian sama-sama mangkoknya, jadi bisa dibeli kampasnya aja, jadi bisa diaplikasikan ke Mio ini. Hasilnya bagaimana? Dan kalau kampas gandanya milik beat itu hasilnya itu lebih bisa dibilang enak ya guys. Baru kalau naik di tanjakan itu bisa lebih nampol gitu gasnya. Dan menurut saya motor ini meskipun sudah dibalikin ke standar masih enak ya. Dia putaran atasnya bagus, dan rollernya sepertinya ini juga masih bagus ya. Kemarin roller 810 saya pas dibuka itu sudah penyok ya. Dan perbedaan yang paling saya rasakan itu ketika narik gas. Kalau pakai roller 810 itu getarannya lebih ada sedikit sih, tapi lebih enak gitu pas ditarik ringan. Tapi ya kalau kalian itu bedain antara motor Yamaha dengan motor Honda, itu pasti jauh berbeda rasanya. Saya sudah mencoba Scoopy, Beat, Vario 125, Vario 110, dan semuanya itu memiliki tarikan yang berbeda-beda. Saya akui tarikan Honda itu yang paling saya rasa enak itu Vario 125 ya. Vario 125 yang udah full injection itu enak sekali. Tapi saya belum ngerasain tuh Vario yang 150 itu, mungkin lebih enak lagi ya. Saya pakai Vario 125 aja udah enak banget. Dari kecepatan 0 sampai kecepatan 70 itu cepet banget bro. Kalau kalian bandingin sama motor Mio ini ya pastinya jauh lah ya kan, dari cc juga udah beda gitu. Dan nih kalau putaran bawah dia lambat bro,
Tapi kalau udah atasnya itu dia ngisi, enak dia. Nah. Oh, enak kali. Oh, ada mobil. Aduh, gagal top speed. Kita putar yuk, putar. Dan kalau kalian itu punya motor Beat ya, misalnya Beat atau Vario itu, kalian itu biasanya kalau mengganti roller itu bedanya rasanya itu lebih signifikan ya daripada di motor Mio. Itu menurut saya sendiri loh ya. Kenapa bisa demikian? Karena pule atau tempat roller dari punya Honda itu ya, itu rata-rata itu besarnya itu di atas dari milik Yamaha bro. Jadi kalau pas saya buka kemarin antara Honda Beat Karbu sama Mio Karbu, saya buka secara bersamaan, saya bedakan itu rumah rollernya itu lebih besar milik punya Honda Beat, dan rollernya pun juga lebih besar punya Honda Beat. Dan jarak antara pule depan sama pule belakang itu, antara kampas ganda dengan rumah roller itu, Beat itu lebih dekat. Jadi penyaluran tenaganya itu tidak membutuhkan jangka yang panjang seperti itu. Itu menurut saya sendiri ya. Kalau buat kalian yang nonton video saya ini lebih ahli, lebih mengerti tentang motor matic, silahkan dibenarkan di kolom komentar, oke? Dan vandel dari Beat itu pastinya lebih pendek ya daripada punya Mio ini. Maka dari itu kenapa varian Honda itu akselerasinya itu menurut saya jauh lebih enteng daripada generasi milik Yamaha. Kalau kalian merasa itu benar, silahkan komentar ya. Kalau saya merasakannya seperti itu. Saya pernah nyoba Soul GT, Mio Soul, ini ada Mio Soul di depan, Mio Soul. Terus saya coba Mio J, ada habis Mio J juga ada Xeon ya. Dan menurut saya ya yang paling terbaik tarikannya ya Xeon sih memang ya, karena Xeon kan 125 ya, jadi lebih spontan seperti itu. Dan kalau kalian mau ganti roller itu, saya sarankan itu mereknya itu Daytona ya, karena saya sudah nyoba punya teman saya itu, dia lebih awet, dan saya bilang rollernya itu mau terbuat dari bahan yang bagus menurut saya. Dilihat dari sekilas aja udah lebih keren gitu. Dan ada, kalau saya kemarin sih mereknya saya pilih TDR ya, karena di bengkelnya itu saya cari 8 sama 10 adanya TDR, jadi ya saya milih TDR itu. Dan kelebihannya kalian mix roller lagi, kalian itu harus beli 2 ukuran bro. Jadi kalian itu dapat roller 12. Jadi kalau kalian dapat roller 12, kalian pakai 6, yang 6 itu bisa kalian simpan. Dan suatu saat kalau roller yang kalian pakai itu sudah penyok, kalian bisa menggantinya begitu saja tanpa harus membeli lagi, seperti itu. Kalau untuk varian Honda ya, saya menganjurkan kepada Anda yang seperti apa yang saya rasakan itu, dia pakai roller yang rata ya. Kemarin di motor Beat teman saya itu pakai 9 rata. Dan ada juga di motor Scoopy teman saya itu pakai 9 rata. Itu hasilnya sudah menurut saya sangat jauh lebih signifikan daripada ketika saya mengganti roller di Mio ini. Seperti itulah perbedaannya. Itu menurut saya sendiri ya. Kalau kalian pernah nyobain tuh antara motor Honda sama Yamaha, pasti kalian juga ngerasain hal itu, saya yakin. Dan kalau untuk Mio ini sendiri, versi PT-nya kan saya pakai 1500 rpm. Sedangkan teman saya punya Soul GT-nya itu dengan mesin standar, dia paksa pakai versi PT 2000 rpm. Dan hasilnya motornya teriak bro, nggak karuan. Kenapa demikian? Ternyata setelah saya pelajari dan saya tanya-tanya ke bengkel, kalau versi PT yang 2000 rpm itu diperuntukkan untuk motor-motor yang udah bore up, yang udah korek harian seperti itu, sehingga dia harus menekan dari kampas gandanya tersebut lebih keras seperti itu bro. Dan keunggulan kalau kalian yang punya motor matic, karena banyak subscriber saya yang berkomentar tentang motor matic ya, banyak yang punya motor matic juga ternyata kalau ngoprek motor matic itu sebetulnya lebih bisa dibilang lebih mudah ya, karena nggak perlu bongkar mesin, udah bisa naikin akselerasi sama top speed. Tapi buat kalian yang ngincar cuman ganti roller, mintanya itu top speed nambah sama akselerasi nambah di awal sama di akhir, itu saya bilang nggak bisa ya bro. Kalau soalnya setahu saya ini, setahu pengalaman saya mengubah-ubah roller seperti itu, kalau kalian ingin awalnya itu lebih narik, kalian harus mengorbankan top speed kalian. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian pakai roller yang lebih berat, kalian harus mengorbankan akselerasi awal kalian, seperti itu.
karena saya sudah coba. Bahkan ada teman saya yang pakai roller 14, yaitu atasnya itu ngisi banget dan bisa dibilang nggak teriak mesinnya, meskipun sudah mentok dia bisa dibilang nggak bergetar lah, begitulah bro. Tapi yang perlu kalian tahu juga, kalau kalian pertama itu ganti Persipiti, jangan kaget ya kalau kalian motor kalian itu untuk 1 minggu pertama itu suaranya agak berisik, karena pulai belakang dari kampas ganda tersebut masih menyesuaikan penekanan dari Persipiti yang 1500 rpm tersebut. Karena saya merasakannya seperti itu pas baru ganti kemarin, pas saya pulang dari bengkel, kok suaranya kayak gini, jadi nyaring. Ternyata makin lama enggak, dan sekarang sudah normal lagi nih. Ini sudah enak banget nih. Duh. Dan motor ini sudah jalan sekitar 6 tahunan ya bro, dari 2011, dan masih enak banget rasanya karena sudah pernah turun mesin bukan yang untuk bore up atau korek ya, tapi karena ngasap ring pistonnya sudah kena, jadi sekalian di turun mesin sama ganti piston sama ring pistonnya juga. Kalian kemarin di coulter juga ya, seperti itulah. Dan mungkin motovlog saya kali ini cukup panjang ya, cukup sekian aja. Jangan lupa untuk komentar kalau kalian masih kurang jelas, dan like video ini. Kalau kalian tidak suka jangan dislike ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan buat kalian yang mau request video bisa kalian komentar di YouTube saya atau di Instagram saya ya. Dan jangan lupa di follow Instagram saya lupa promosi @danifabulaus, karena di sana kalian bisa chat saya DM langsung ya. Jadi kalian bisa nanya-nanya seperti itu dan saya jawab semaksimal mungkin, oke? Dan jangan lupa untuk kalau kalian menganggap video ini penting juga kasih tahu teman kalian ya. Dah, mantap. Kok sepi nih pagi ya? Oke lah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.